Oke guys, ini hari pertama dan kita udah siap banget berangkat bersama Faya. Udah prepare. Udah, dan sebagian udah masuk ke dalam bagasi mobil. Kita udah sampai di terminal keberangkatan. Jadi ini mau menaruhkan bagasi di... Oke guys, kali ini kita kembali menggunakan PT Halo Batu dalam event Sukaba. Tentunya kita akan menggunakan PO Kosayu Trans. Konfigurasi kursi yang dimiliki yakni 2 di kanan, 2 di kiri, dan 6 di belakang. Dan inilah seat yang akan aku duduki selama 5 hari ke depan. Fasilitas yang disediakan ada bantal, selimut, tempat minum, dan kantong dalam kursi, dan tentunya memiliki lampu hias, colokan Type-C, dan USB serta AC. Di atas ini tersedia bagasi kabin ya. Jadi ini udah jam 5.45, bagasi udah aman dan tas udah kita lebihin ke atas. Udah nempatin tempat duduk juga. Serta ini teman-teman udah pada datang. Ini lagi briefing mereka untuk tugas vlog. Ya. Ini tugasku pribadi guys. Dan ini temanku lagi mau menuju base 2 karena kita pisah di Fakultas UNER. Kita udah masuk bis dan kita duduk sama Gata. Ini udah ngevlog guys. Kita dapat jajan. Gratis bos. Ini roti semua. Kapasitas mesin Mercedes-Benz. Ya. Oke, untuk driver kita yang bertugas kali ini ada Pak Toto teman-teman. Kita Dan segini untuk jarak antar kursi dan kakiku cukup luas bagi diriku yang agak berisi ini. Dan juga kursi ini bisa di reclining ya. Oke, akhirnya kita tiba di universitas yang pertama, yakni Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, aku memilih kampus C, tepatnya menuju FTMM dengan nama gedung Nano. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk menuju FTMM untuk mengenal lebih dekat Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Di sini kita mendapatkan snack box berupa roti dan air. Juga di sini ada meja lipat, guys. Jujur interest banget sih. Nah, di sini kita dinarasumberi oleh Ibu Purbandini, Sarjana Sains Magister Komunikasi selaku Sekretaris Dekan di FTMM ini. Beliau memaparkan prodi apa aja di Fakultas Teknologi Maju ini serta bagaimana prodi itu berjalan ya guys ya. Jadi sangat lengkap sih. Jujur belajar banyak banget di sini. Prodinya itu lebih maju dan juga mereka ini berbasis AI ya. Selanjutnya kita dinarasumberi oleh Kak Aidatul selaku Presiden BEM di FTMM ini. BEM ini bisa disebut dengan Ormawa atau OSIS ya di sekolah. Dan ini dijelaskan himpunan mahasiswa dan bagaimana Ormawa ini bekerja atau proker-proker yang mereka jalankan ya. sekian hari ini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, alhamdulillah untuk materi pertama kali ini udah selesai dan kita akan menuju istirahat dan sholat zuhur. By the way guys, aku dari Fakultas Farmasi tadi, itu seru banget. Dan aku dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Di situ itu lebih ke teknik dan kalau farmasi gimana? Jujur kalau di farmasi itu kita sedikit dijelaskan tentang materi di farmasi, Kampus B. yaitu kayak pembuatan obat, terus
prosedurnya, terus juga peluang kerja di farmasi guys. Itu seru banget. Aku tertarik sih, tapi karena itu ya terlalu jujur di sini tuh orang-orangnya pinter banget. Iya, di sini tuh pinter banget. Soalnya yang di FTMM juga ini juga prodi yang paling baru, prodi yang paling inovatif, prodi yang pakai mengandung AI, jadinya sangat-sangat inovatif sekali di FTMM ini. Fun fact-nya di farmasi itu tercipta di prodi kelima, anak kelima, anak kesatunya itu kedokteran guys. Jadi gitu. Ya sama juga di FTMM itu punya 5 prodi dan 3 ini baru dan 2-nya ini adalah prodi-prodi pendukung seperti teknik elektro dan teknik industri gitu. Nanti aku jelasin di vlog tugas. Jadi kita langsung mau berangkat ke Jakarta, langsung ke UI, tapi mau ke rest area. Oke guys, kita udah di rest area Mojokerto, daerah Mojokerto, dan kita dijadwalkan untuk ganti agar tidak muluk ya. Tiba di rest area Mojokerto ini, kita disuruh ganti baju dan kita tahu mau berangkat jam berapa, jam 2:30 deh. Jadi kita akan balik ke bus. Oke guys, jadi sekarang bis 3 ketambahan personil. Kurang naik. Enggak beneran. Hai guys, jadi kita sekarang ada di Mojokerto. Kita sekarang lagi persiapan buat ganti baju ini. Halo. Ganti baju sama habis ini kita mau lanjut perjalanan ke Jakarta. Perkiraan sampai itu jam 5 pagi. Tapi nanti kita itu menggok di rest area, kita mau jamnya Kak, jamnya. Oke guys, kita sekarang ada di rumah makan Kurnia apa ya? Kurnia Jatim. Kurnia Jatim. Ngawi. Di sini kita mandi, sholat sama makan ya guys ya. Iya mas. Sore ini kita masih menunggu jadwal. Oke guys, ini udah selesai dan mau balik. Oke guys, selamat malam dan kita udah berangkat tepat waktu, mungkin jam 18.30 kita berangkat dari ruang makan itu tadi. Oke, dari sini kita akan menempuh perjalanan malam menuju kota, lebih tepatnya DKI Jakarta. Selamat malam dan selamat tidur. Ini setup gue dan itu setup Gatan. Hai Gatan. Pokoknya ini aku kayaknya pakai headset sampai nanti Jakarta. Sumpah. Selamat malam dan selamat menikmati perjalanan Anda. Kayaknya nggak banyak ya aku ngerekam, soalnya nggak ada hal yang menarik di perjalanan malam ini. Dan sampai jumpa di hari kedua dan di DKI Jakarta Cengkareng. Selamat malam.
sekarang jam 1:37 di rest area. Jadi nggak tahu ini saya istirahat bentar ya guys ya di rest area. Mungkin sekitar 2 jam lagi kita akan sampai di Jakarta, DKI Jakarta. Oke guys, selamat pagi dari Jakarta, tepatnya di Cengkareng. Dan kita bukan rest area, bukan. Di tempat makan Bukit Bandara. By the way, ini dekat Soekarno-Hatta guys. Pastinya ada pesawat gak sih? Dan ini di sini kita dijadwalkan untuk sholat, makan untuk sarapan, dan kalau mau itu mandi ya. Ya, ini jam berapa BTW? Ini masih jam 4.48, which is jam 5. Dan jujur, ini kemana? Hai guys, selamat pagi. Jadi udah bersih-bersih diri, makan sama sholat subuh. Dan sekarang menunjukkan waktu pukul 6:10 dan kita akan berangkat ke UI. Selamat datang di UI. Kita di UI guys. Jadi suasananya begini. Gue sengaja pakai masker karena gue masih batuk ya guys. Dan ini di sini tuh asri banget parah. Mana kok? Di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Untuk universitas kedua ini kita mengunjungi Universitas Indonesia dan kita mengunjungi perpustakaan Universitas Indonesia karena kita tidak berkesempatan untuk menuju Fakultas MIPA karena dibatasin ya untuk kapasitasnya khusus bus 1 dan bus 5 aja. Dan kita sih puas banget karena bisa bebas foto-foto dan keliling Universitas Indonesia dengan puas. Oke guys, kita di perpustakaan, tepatnya di dalam perpustakaan UI guys. Jadi di sini tuh lengkap banget dari buku filosofi, politik, sampai rumus-rumus buat belajar SNBT, SNBP. Yes, bener banget. Dan di sini tuh lebih memfokuskan untuk mencari referensi, bukan untuk hiburan ya guys ya. Jadi untuk meneliti, untuk riset itu sangat cocok banget kalau di sini gitu guys. Dan biayanya cukup murah, 10.000 aja per anak gitu guys. Jadi cukup worth it lah ya. Ini jalan yang lain dari perpus. Oh my god, perpus. Sebenarnya mau ke FK dulu itu tadi sama FT, tapi kayaknya keburu waktu deh. Sekarang udah setengah 10, which is setengah 11 kita harus sudah kumpul. Dan mari kita ke bis. Rela lari-lari demi ngejar teknik guys. Sumpah, FT I'm coming. FT I'm coming. Awas. Udah kucel banget padahal habis ini ke DPR. Iya boy, sumpah lah anak gue coklat kayak ini. Iya lagi. Udah Ya keringetan lah banget. petok Pak Saroni lah lucu.
habis beli kopi di UI. Ini enak banget. Macamnya enak pal. Dan ini gimana rasanya? Dan ini tuh rasanya itu kopinya ya seumumnya kopi, dan ini tuh lebih enak, lebih apa ya, lebih strong ya. Iya. Jadi ini kopi latte tapi strong gitu. Iya. Ini punya aku ini kayak latte tapi ada Pure ini matcha ya sih. pure matcha tapi ada rasa susunya gitu lah, enak. Punya aku gimana ya? Belum coba. Belum nyoba. Aduh, coba lah, enak pasti. Kayak wow. Bener-bener enak coy. Kita bertiga gak nyesel beli ini. Gak nyesel sih, jujur. Jujur worth it parah. 27.000. Murah banget. 24. Segini loh, segini. Kayak di sana. Edisi menunggu patwal dan kita sambil mencari tempat sampah karena kita menghasilkan sampah, guys. Di sini tuh kita harus bersih, menjaga kebersihan agar enak dilihat gitu. Karena kita juga masih membawa nama sekolah, tuh ada logonya, jadi kita harus bersih, menjaga nama baik sekolah. Sambil nunggu, ini tuh sebenarnya udah telat 55 menit. Ayo wes cepet, Jut. Kau ini? Rambutku udah acak-acak, kita udah kulu-kulu di sini dan mau ke DPR. Bayangin udah kulu-kulu dan kita mau ke DPR. Aduh deh. Setelah sekian lama menunggu bus, akhirnya setelah 1 jam 10 menit kita sudah masuk ke dalam bus. Alhamdulillah. Dan mari kita lanjutkan ke DPR. Gedung DPR. Jadi guys, kita baru sampai di gedung DPR. Ini first time kita kesini dan banyak lingkungan ya guys. Ini suara petir, nggak tahu ini. Kita di gedung DPR RI dan MPR RI. Yes, kita di sini setelah sosialisasi, foto bersama dan mendapatkan banyak banget ilmu di sini. Gimana? First impression. Ini merupakan apa ya? Sebuah kehormatan juga. Tamu yang bisa memasuki ruangan rapat paripurna 1 yang biasa diperlukan oleh pejabat tinggi negara, yang Bapak Presiden dan Wakil Bapak Presiden. Jadi kita akan lanjut ke Bandung setelah ini. Jadi tunggu keseruannya kita dulu. Oke guys, jadi hari ini kita mau ke Istiqlal. Sekarang kita masih pindah gedung ke DPR nih. Oke guys, sekarang kita mau pindah gedung. Jabatan first impression. Gede tapi enggak. Oh my god, sejuk banget tiba-tiba. Dan ini keringetan parah, kucel-kucel gini disuruh ke DPR. Baik Bapak, tadi kan pertanyaannya sebutkan yang pertama adalah merealisasikan, yang kedua menyampaikan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Arvin Saben Ruzami dari kelas 11D. Jujur sudah selesai acara di DPR RI. Yes. Oke guys, setelah gedung DPR, masjid, kita
sepertinya langsung ke Bandung. Kita akan langsung ke Bandung dan jujur udah lemes banget. Ya Allah rambutku. Oh, ini rambutku kan. Oke, see you in Bandung. Malam jam 22 lebih kita sampai di hotel dan mata udah ngantuk banget, kulit udah pliket banget, belum mandi, terakhir mandi udah 24 jam. Gak punya mata kayaknya. Oke guys, selamat malam di kota Bandung dan kali ini jam 11.45 malam dan kita udah tiba di hotel. Sudah cukup capek tapi harus mandi, harus berenang supaya nggak ketandakan lagi. Oke, mungkin aku akan melanjutkan untuk besok hari karena udah lumayan capek guys. Mau mandi dan mungkin makan malam dulu karena lapar sama mau ada something else. Oke, kita akan lanjut di hari ke besok. See you tomorrow. Oke guys, selamat pagi dan mari kita sarapan. Guys, sepil menu sekarang. Ini aku ada bawa nasi lengkap kecuali ayam, nggak ada proteinnya. Terus ini ada, cuma ini tuh kayaknya yang paling hebat deh. Dan lihat guys, aku ada di sini ada oatmeal, terus di sini ada kayak yogurt gitu, enak kan? Dan di situ ada bread dan di yang satu cup. Oke guys, karena udah selesai sarapannya dan kita akan persiapan menuju jalan-jalan di hari pertama. Jadinya aku mau langsung mandi persiapan karena udah jam 7 juga ya ini. Nanti kita akan ketemu lagi saat di bawah dan melanjutkan perjalanan menuju ke Ciwidey. Let's go! Di kegiatan luar ruangan yaitu kawah putih Ciwidey. Bagi teman-teman yang alergi sama bau menyengat, itu kami sarankan menggunakan masker. Oke guys, jadi kita udah di lokasi Ciwidey dan di Kawah Putih di jam 11.
Tahan dulu ya, yang cowok tahan dulu ya. Akhirnya kita sampai di area kawah di membusuk Ciwidey. Baunya sulfur, which is belerang. Dan untuk definisi baunya itu kayak mercon yang habis meledak. Nggak tahu ya. Kalau nggak itu yang sapi tank yang mau meledak. Karbit bisa jadi. Tikum Kok karbit guys. kayak bau bebatuan yang mengandung unsur kimia lah intinya. Dan selamat datang di Kawah Putih. Nah, tahu nggak sih guys, di Kawah Putih ini kenapa airnya putih seperti itu? Karena seperti kataku tadi, di sini bau belerang, otomatis air ini tuh mengandung belerang guys. Nah, karena mengandung belerang itu, jadi airnya ini memiliki tingkat asam yang cukup rendah, yakni 0,8 sampai 0,3. Kalau aku baca sih segitu guys. Dan tentunya kita nggak bisa lama-lama dari sini. Nggak sih. Sumpah. What do you think about sampai tengah ini? Wah, pengalaman yang spektakuler. Jarang-jarang juga sih. Worth it nanti juga sedih. Aku lanjutin yang tadi. Kenapa sih kita nggak boleh lama-lama di sini? Karena ya itu belerangnya cukup tinggi dan kalian bisa batuk-batuk atau alergi. Oke guys, jadi selamat siang. Ini udah pukul 1:30. Ini masih di daerah Kawah Putih. Tadi selesai si footage yang tadi langsung aku berhentikan karena ada hujan deras tiba-tiba. Dan kita semua kehujanan ini serta langsung makan. Jadi ini langsung ke hotel karena udah kebasahan semua. Sebab kedinginan jir karena sebasah itu, sederas itu. Hotel. Nggak mandi, nggak mendukung buat jalan-jalan lagi, jadinya setelah voting itu langsung ke hotel guys. Ini penginapan guys. See you in hotel. Setelah sampai hotel, bersih diri dan istirahat, aku memutuskan untuk keliling dulu bareng teman-teman di TSM, lalu menuju ke Braga, destinasi wisata kita kedua. Dan ini keputusan kita aja mau ke Braga karena ini termasuk tugas kurikulum waktu itu ya. Bukan kurikulum, lebih tepatnya co-kurikuler ya guys ya. Lagi di Braga City Walk. Jadi sekarang ini rame ya, ini jalannya macet. Tapi kurang lebih 11-12 kayu tangan guys. Saya sama aja. Cuma jalannya lebih sempit aja, kalau di kayu tangan kan lebar, dan di sini jalannya pakai paving guys. Inilah ramai karena emang City Walk ya. Tahu gak sih guys, kalau di Braga City Walk ini ternyata berdiri di lahan bekas Hotel Savoy Homeng, hotel eksklusif pada zaman Belanda yang sering didatangi oleh bintang film. Uniknya lagi, mall ini bukan cuma tempat belanja biasa, tapi sebenarnya podium dari dua gedung pencakar langit di atasnya yang fungsinya sebagai hotel dan apartemen. Sebelum jadi mall, lokasi ini sempat jadi tempat perakitan mobil mewah Mercedes-Benz loh. Baru beroperasi sejak 2006. Arsitekturnya perpaduan Art Deco dan Indies Empire biar tetap terasa retro. Nah, selain banyak tenan di sini, juga pernah ada musim patah hati dan rutin juga adanya Braga Weekend Market yang seru buat kulineran sambil lihat pertunjukan lainnya. Cocok banget bagi kalian yang suka berwisata sambil belanja serta melihat nostalgia sejarah. Udah mau pulang guys, tapi kita akan ke destinasi selanjutnya. Apa tuh? Kita mau ke
Kita mau ke Tangkuban Perahu guys. Yes, tapi itu masih nanti ya. Mau ke oleh-oleh dulu habis Iya, ini. karena- Tapi lebih tepatnya kita akan ke sholat Jumat dulu. Sholat Jumat. Hai guys, jadi kita sekarang mau Pulang. kita mau kemana? Kita mau ke Tangkuban Perahu. Yes. Kita sekarang di Tangkuban Perahu. Kita udah di atas dan mari kita lihat bagaimana Tangkuban Perahu tersebut. Dan begitulah event studi kampus di acara Sukaba pada angkatan 48 2026. Oke guys, kita udah di hari kelima studi kampus. Iya. Kita udah di rest area 626 di daerah Wilangan. Dan mungkin vlognya cukup sampai di sini saja. Ini kita baru selesai sholat subuh ini jam 5. Oke. Aku mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai detik akhir-akhir ini. Dan mungkin kita akan bertemu di vlog selanjutnya. See you next video. Bye bye. Banyak sekali pembelajaran yang aku petik dari secuil perjalanan seminggu ini. Mulai dari lorong-lorong kampus dan sunyi di antara rak-rak perpustakaan. Lanjut ke dinginnya kawah putih, hingga megahnya Tangkuban Perahu. Semua tempat itu terasa biasa saat aku jalani. Tapi sekarang, aku sadar betapa cepatnya waktu berlalu. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada menyadari bahwa kita sedang merindukan momen-momen yang belum benar-benar pergi. Maka, saat ini, jangan hanya lewat, tapi resapilah. Jangan hanya melihat, tapi rasakanlah. Karena suatu hari nanti kamu akan berdiri di tempat yang sama dengan waktu yang sudah beranjak. Serta satu-satunya yang bisa kamu lakukan hanya menekan tombol putar ulang dalam ingatanmu.
baju kotor itu lagi. Oh my god. Thank you semua.